Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kurotul Nabila Atikah dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi asal pergerakan dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan pada golongan berpendidikan di Pulau Jawa. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Tujuan Budi Utomo tak terlepas dari keinginan para pendiriannya untuk memajukan pendidikan bangsa. Pada tanggal 20 Mei 1908, R. Sutomo dan kawan-kawan lainnya mendirikan suatu perkumpulan atau organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Anggota Budi Utomo diketuai oleh R. Sutomo, Wakil Ketua M. Sulaiman, Sekretaris 1 Gondo Suwarno, Sekretaris 2 M. Gunawan, Bendahara R. Angka, Komisaris M. Suroji, M. Moh Saleh, Suwarno II, dan R. M. Gombrek. Tujuan Budi Utomo dijelaskan dalam Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908. Dalam kongres dijelaskan bahwa tujuan Budi Utomo adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Budi Utomo bergerak di bidang sosial yang menitikberatkan pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Keanggotaannya yang mula-mula terbatas hanya pada orang-orang Jawa dan Madura, kemudian meluas hingga mencapai Bali. Budi Utomo menempuh beberapa usaha seperti yang pertama, memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita. Selanjutnya, menghidupkan kembali kebudayaan. Pada Kongres 1932, tujuan Budi Utomo diubah secara radikal, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Usulan penting Budi Utomo, yaitu yang pertama, meninggikan tingkat pengajaran di sekolah guru, baik guru Bumi Putra maupun sekolah priai. Yang kedua, memberi beasiswa bagi orang-orang Bumi Putra. Yang ketiga, menyediakan lebih banyak tempat pada sekolah pertanian. Izin pendirian sekolah desa untuk Budi Utomo, mengadakan sekolah FAK atau kejuruan untuk para bumi putra dan para perempuan, memelihara tingkat pelajaran di sekolah-sekolah dokter Jawa, mendirikan TK atau taman kanak-kanak untuk bumi putra, memberikan kesempatan bumi putra untuk menganyam bangku pendidikan di sekolah rendah Eropa atau sekolah Tionghoa Belanda. Pelaksanaan Kongres pertama. Rencana pelaksanaan kongres melewati beragam persiapan. Untuk membiayai penyelenggaraannya, para anggota menggunakan uang tunjangan hari raya dari Stovia serta menjual barang-barang kepemilikan tiap anggota, seperti jam tangan, kain panjang, kain pengikat kepala. Selain dana tersebut, Sutomo juga mendapatkan bantuan pinjaman uang dari Roll. Tiap anggota pun diperintahkan untuk menghubungi para tokoh dengan surat undangan atau kunjungan. Soleh mengunjungi para saudara dari Raden Ajeng Kartini di Jepara. Gunawan mengunjungi Raden Adipati Tirtokusumo yang saat itu menjabat Bupati Karanganyar. Dan Sutomo mengunjungi Ernest Dawes Dekker di Jakarta. Tokoh-tokoh lain yang turut dihubungi seperti Kusumo Utoyo selaku Bupati Jepara, Ahmad Jajadiringrat selaku Bupati Serang, Pangeran Aryo Kusumo Yudo di Jatinegara, Sutomo yang bersekolah di sekolah Pamong Praja di Magelang, serta Raden Mas Adipati Cokro Adikusumo yang menjabat sebagai Bupati Temanggung. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Salah satu agenda yang dibahas merupakan usulan dari Sudirohusodo untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan atau Sudifons. Tapi usulan itu ditolak dengan 3 penolakan.
Penolakan itu yang pertama, keterbatasan gerakan Badan Bantuan Pelajar, yang kedua, kesulitan saat pelaksanaan, yang ketiga, aktivasi membantu pelajar merupakan sebagai program pekerjaan Budi Utomo. Masa akhir Budi Utomo. Masa-masa kepemimpinan Budi Utomo tanpa memasuki bidang politik berlangsung selama periode 1908 sampai 1926, sebelum kepulangan Sutomo dari Belanda. Sepulangnya Sutomo, dia mendirikan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang merupakan partai yang dia ketuai. PBI merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1930 untuk menggantikan Indonesian Students Club atau ISC sebagai organisasi politik. Didirikan pada 1 Juli 1924. Karena perkembangan organisasi ini hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura serta mulai berkembangnya organisasi seperti Sarekat Islam yang mencakup keanggotaan tanpa ada batasan wilayah, Budi Utomo pun mengalami kemunduran. Komisi Budi Utomo. PBI pun dibentuk pada bulan Januari 1934 dan menghasilkan kesepakatan untuk melebur diri. Proses peleburan terjadi pada Kongres Budi Utomo tanggal 24 sampai 26 Desember 1936 di Solo. Akhirnya Budi Utomo bergabung dengan pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.